In addition to this, it is really a sustainable World Cup with, of course, beautiful venues, beautiful stadiums. But one important element of this, and this is a first time, is Yes, Alhamdulillah, mantap. Langsung geser 10 negara. Begini penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia. Langsung melesat tajam. Yes, Alhamdulillah, mantap. Langsung geser 10 negara. Begini penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia. Langsung melesat tajam. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia akan kembali berhadapan dengan Arab Saudi pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB dan dapat disaksikan secara langsung serta eksklusif di TV nasional. Dalam fase ini, Indonesia dan Arab Saudi berada di grup B bersama Irak. Format pertandingan menggunakan sistem round robin di mana setiap tim saling berhadapan sekali. Hanya juara grup yang berhak melaju langsung ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat kedua akan menghadapi runner-up grup A dalam laga playoff zona Asia. Jika melihat jadwal, Arab Saudi cukup diuntungkan. Mereka membuka laga melawan Indonesia pada 9 Oktober, lalu baru bertanding lagi kontra Irak 6 hari kemudian, tepatnya 15 Oktober 2025. Sebaliknya, Indonesia dan Irak hanya memiliki jeda 3 hari di antara pertandingan. Tim berjuluk Green Falcons itu sudah mempersiapkan diri dengan matang. Pada FIFA Matchday September 2025, mereka menggelar pemusatan latihan di Republik Ceko. Selain latihan intensif, Arab Saudi juga menjalani uji coba melawan Makedonia Utara dan Republik Ceko. Hasilnya, menang 2-1 atas Makedonia Utara dan bermain imbang 1-1 melawan Ceko. Arab Saudi juga kedatangan amunisi baru. Nicolas Jover, spesialis set piece yang dikenal sukses bersama Arsenal, ikut bergabung dalam pemusatan latihan. Ia akan mendampingi tim saat menghadapi Indonesia dan Irak. Kehadiran Jover tentu memberi nilai tambah, mengingat bola mati sering menjadi penentu di pertandingan penting. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert mampu mengalahkan Arab Saudi di kandang mereka? Dan masih menurut kalian, berapa prediksi skor Timnas Indonesia versus Arab Saudi nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Pertemuan Timnas Indonesia dengan Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia jelas menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Arab Saudi datang dengan persiapan matang, bahkan sampai membawa spesialis set piece sekelas Nicolas Jover. Selain itu, jadwal pertandingan juga lebih menguntungkan mereka karena memiliki jeda lebih panjang dibanding Indonesia maupun Irak. Lebih lanjut, namun di balik itu kesempatan selalu ada. Timnas Indonesia harus bisa memanfaatkan motivasi tinggi dan semangat kolektivitas untuk menutupi kekurangan, terutama soal pengalaman menghadapi lawan sekelas Arab Saudi. Dukungan supporter tanah air meski jarak jauh juga bisa menjadi energi tambahan.
Situasi ini memang menantang, tapi justru di momen seperti inilah mental dan karakter tim akan benar-benar diuji. Jika mampu tampil disiplin, fokus dan percaya diri, peluang untuk mencuri poin tetap terbuka. Jangan pernah gentar menghadapi lawan sekuat apapun. Timnas Indonesia sudah membuktikan berkali-kali bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, segalanya mungkin terjadi. Arab Saudi mungkin lebih diunggulkan, tetapi Garuda punya tekad dan doa jutaan rakyat Indonesia di belakangnya. Ingat, satu laga bisa mengubah sejarah. Bermainlah dengan hati, percaya pada kemampuan sendiri, dan tunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Setiap tetes keringat di lapangan akan menjadi kebanggaan bangsa. Saat Garuda terbang tinggi, dunia akan melihat bahwa Indonesia tidak bisa diremehkan. Gagal di Piala Asia U23, Gerald van den Burg dinilai terlalu paksakan gaya Eropa. Kegagalan Timnas Indonesia U23 melangkah ke putaran final Piala Asia 2026 menimbulkan kritik tajam terhadap pelatih Gerald van den Burg. Banyak pihak menilai gaya bermain ala Eropa yang coba diterapkan van den Burg belum sesuai dengan karakter pemain muda. Dalam laga penentuan melawan Korea Selatan U23, Garuda Muda kalah tipis 0-1. Hasil itu membuat Indonesia hanya mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan di grup J. 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Posisi tersebut tak cukup untuk masuk dalam daftar runner-up terbaik. Kegagalan ini menambah panjang catatan buruk Indonesia yang hanya sekali berhasil lolos dari 7 edisi Piala Asia U23. Performa tersebut kontras dengan pencapaian 2 tahun lalu saat Shin Tae-yong mampu membawa timnas U23 menembus semifinal Piala Asia 2024. Keberhasilan itu sempat membangkitkan harapan publik, namun kegagalan kali ini justru memberi sinyal adanya kemunduran. Sejumlah pemain, termasuk Cahya Supriyadi dan Hoki Caraka, menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung. Mereka mengaku sudah berjuang maksimal, tetapi hasil di lapangan tak sesuai harapan. Rasa kecewa juga terasa di ruang ganti, meninggalkan beban emosional bagi skuad muda Garuda. Banyak pengamat menilai persoalan utama bukan sekadar hasil akhir, melainkan juga pendekatan taktik. Van den Burg dinilai terlalu memaksakan filosofi Eropa yang mengedepankan penguasaan bola, pressing ketat, serta transisi cepat. Sayangnya, gaya itu belum bisa dijalankan dengan baik oleh para pemain. Alhasil, permainan timnas terlihat kaku, sering kehilangan bola, dan kesulitan membangun serangan. Kritik semakin tajam karena Van den Burg juga gagal mempersembahkan gelar di level regional. Kekalahan di final Piala AFF U25 semakin memperburuk catatan kepelatihannya. Situasi ini membuat sebagian orang mulai meragukan kesesuaian metode Van den Burg dengan kondisi sepak bola Indonesia. Meski begitu, ada pula yang berpendapat bahwa kegagalan ini bagian dari proses panjang pembinaan. Persaingan di level Asia semakin ketat dan timnas U23 masih dalam tahap belajar. Namun, kritik dan evaluasi tetap diperlukan agar langkah ke depan lebih tepat. Lebih lanjut, situasi yang dialami timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Gerald van den Burg menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara filosofi pelatih dan karakter pemain. Memaksakan gaya Eropa yang belum tentu sesuai dengan kondisi fisik, mental, dan pola bermain pemain lokal justru bisa membuat tim kehilangan identitasnya. Kegagalan lolos ke Piala Asia U26 menjadi alarm serius, apalagi sebelumnya ada capaian positif di era Shin Tae-yong yang berhasil membawa tim ke semifinal. Hal ini menimbulkan kesan bahwa bukan pemain yang kurang berjuang, melainkan strategi dan pendekatan yang tidak berjalan efektif.
Di sisi lain, publik juga perlu melihatnya sebagai proses pembelajaran. Sepak bola modern memang menuntut adaptasi, tapi pelatih juga harus bijak menyesuaikan sistem dengan kekuatan pemain yang ada. Kritik wajar diberikan, namun harapan tetap harus dijaga agar generasi muda Garuda bisa bangkit lagi. Bangkit lagi! Kegagalan yang dialami Timnas U23 memang terasa pahit, tapi justru dari situ ruang untuk tumbuh lebih lebar. Setiap kekalahan bisa menjadi bahan evaluasi, bukan akhir dari perjalanan. Para pemain muda masih punya banyak waktu untuk berkembang, belajar, dan memperbaiki diri agar lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Semangat tidak boleh padam hanya karena satu hasil buruk. Ingat, generasi emas sepak bola tidak lahir dari jalan yang mulus, melainkan dari jatuh bangun dan keberanian untuk bangkit lagi. Dengan kerja keras, dukungan supporter, dan pembinaan yang lebih tepat, Timnas Indonesia bisa kembali menunjukkan taringnya di level Asia. Garuda Muda harus percaya bahwa dari kegagalan hari ini, kemenangan besar bisa lahir di masa depan. Catat tanggalnya teman-teman, TC di Bulgaria usai, Timnas U17 lanjutkan uji coba di Dubai. Program pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U17 di Bulgaria resmi berakhir. Setelah menjalani serangkaian laga uji coba di Eropa, pasukan muda asuhan Nova Arianto kini bersiap melanjutkan tahapan akhir persiapan menuju Piala Dunia U17. Dalam pertandingan terakhir yang digelar di Stadion Dragilevci pada Sabtu 13 September 2025, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Makedonia Utara. Meski hasilnya kurang memuaskan, Nova menilai pengalaman tersebut sangat penting untuk bahan evaluasi. Kami jelas kecewa dengan hasilnya, tapi dari pertandingan ini ada banyak hal yang bisa dipelajari. Saat fokus sedikit hilang, lawan langsung mampu memanfaatkan celah dan mencetak gol, ujar Nova, dikutip dari laman resmi PSSI. Pelatih yang juga pernah memperkuat Persib Bandung itu menegaskan bahwa konsentrasi dan ketenangan pemain menjadi catatan utama selama TC di Bulgaria. Menurutnya, ada dua hal yang masih perlu diperbaiki. Pertama, soal fokus di lapangan. Kedua, anak-anak masih sering terburu-buru dalam menguasai bola. Tapi saya tetap bersyukur karena dari uji coba ini kami bisa melihat kemampuan semua pemain sekaligus mulai menentukan kerangka tim utama untuk Piala Dunia nanti, jelas Nova. Usai TC di Eropa, para pemain akan dipulangkan ke klub masing-masing selama sekitar 2 pekan. Setelah itu, program latihan kembali dilanjutkan di Yogyakarta sebelum tim bertolak ke Dubai untuk melakoni laga uji coba internasional. Kami sudah siapkan program persiapan akhir. Setelah dari Yogyakarta, tim akan berangkat ke Dubai untuk menjalani serangkaian uji coba sebelum tampil di Piala Dunia nanti, tambah mantan bek Timnas Indonesia tersebut. Nova berharap dengan pengalaman dari TC di Bulgaria ditambah uji coba di Dubai, para pemain bisa lebih matang secara mental maupun teknis agar siap menghadapi tekanan di panggung dunia. Lebih lanjut, persiapan Timnas Indonesia U17 terlihat cukup serius dengan menjalani TC di Eropa, meski hasil uji coba terakhir berakhir dengan kekalahan. Situasi ini sebenarnya wajar, karena tujuan utama bukan sekedar mengejar kemenangan, melainkan mengasah mental, konsentrasi, dan kualitas permainan tim. Kekalahan dari Makedonia Utara bisa menjadi alarm bahwa aspek fokus dan penguasaan bola masih perlu ditingkatkan. Langkah untuk melanjutkan uji coba di Dubai adalah strategi tepat karena selain menghadapi lawan dengan level berbeda, para pemain juga akan ditempa dalam kondisi yang mendekati suasana turnamen besar. Dengan kombinasi pengalaman dari Eropa dan program lanjutan di Dubai, diharapkan Garuda Muda bisa tampil lebih siap dan percaya diri saat Piala Dunia dimulai. Lebih lanjut, situasi yang dialami Timnas Indonesia U17 saat ini memperlihatkan proses pembentukan karakter dan kualitas permainan yang nyata. Kekalahan di laga uji coba terakhir tidak bisa dianggap sebagai kegagalan, melainkan bahan berharga untuk evaluasi. Justru dari momen inilah pelatih dan pemain bisa melihat kelemahan yang perlu segera diperbaiki sebelum tampil di ajang sebesar Piala Dunia nanti. Keputusan melanjutkan program ke Dubai juga menunjukkan keseriusan tim pelatih dalam menyiapkan skuad yang lebih matang.
Uji coba internasional di sana akan memberi pengalaman tambahan, baik dari sisi teknis maupun mental, karena atmosfer pertandingan akan lebih mendekati suasana kompetisi resmi. Dengan alur persiapan seperti ini, Timnas U17 memiliki peluang besar untuk tampil lebih solid asal konsentrasi dan penguasaan bola terus ditingkatkan. Hasil uji coba bukan tolak ukur akhir, melainkan batu loncatan menuju performa terbaik di panggung dunia. Kegagalan Timnas U23 dan usaha Shin Tae-yong yang terbuang percuma. Kegagalan Timnas Indonesia U23 menembus putaran final Piala Asia 2026 di Arab Saudi meninggalkan banyak catatan. Bukan hanya soal permainan dan hasil akhir, tetapi juga ironi di balik usaha keras pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, yang tampak tidak lagi memberi dampak di era saat ini di bawah asuhan Gerald Vandenberg. Bukan bermaksud menutup mata terhadap jasa besar STY bagi sepak bola Indonesia, namun bagi para pendukung Garuda Muda, kegagalan kali ini seakan memperlihatkan bagaimana kerja keras yang sudah ditanamkan sebelumnya justru tak dimaksimalkan. Padahal hasil yang dicapai Timnas U23 di kualifikasi kali ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pencapaian luar biasa di edisi sebelumnya. Berkat keberhasilan melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar, Indonesia mendapatkan keuntungan masuk pot unggulan kedua dalam undian grup kualifikasi. Posisi itu membuat Garuda Muda terhindar dari negara-negara kuat Asia seperti Iran, Kuwait, Bahrain, Suriah, Palestina, Malaysia, hingga Turkmenistan. Artinya peluang untuk melaju ke putaran final terbuka lebar karena lawan yang dihadapi relatif lebih ringan. Sayangnya kesempatan emas itu justru berakhir sia-sia. Alih-alih melanjutkan jejak positif, Timnas U23 gagal memanfaatkan situasi yang menguntungkan. Hasil kerja keras Shin Tae-yong dan generasi sebelumnya pun seperti hilang tanpa jejak. Kini jalan ke depan jelas akan lebih sulit. Kemudahan serupa hampir pasti tak akan terulang di kualifikasi berikutnya, dan tim harus memulai lagi dari awal untuk membangun kekuatan dan reputasi di level Asia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam sepak bola bukan hanya soal mendapatkan keuntungan teknis dari undian atau posisi unggulan, tetapi juga bagaimana tim bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Pencapaian Shin Tae-yong bersama Timnas U23 tahun lalu jelas membuka jalan, namun tanpa konsistensi dan arah permainan yang jelas, semua itu hanya menjadi kenangan. Kegagalan kali ini seolah memperlihatkan bahwa fondasi yang sudah dibangun dengan susah payah bisa runtuh begitu saja jika tidak dijaga dengan kerja keras dan strategi yang tepat. Para pemain muda sebenarnya punya potensi, tetapi tanpa visi yang kuat dari pelatih, peluang emas bisa berubah menjadi beban. Yang paling disayangkan, kesempatan yang didapat sekarang mungkin tidak akan terulang dalam waktu dekat. Timnas U23 harus kembali menempuh jalan terjal untuk bisa bersaing di level Asia. Perlu kesadaran bahwa kesuksesan bukan hanya hasil kerja satu orang pelatih, melainkan kesinambungan dari generasi ke generasi. Kegagalan memang menyakitkan, apalagi ketika peluang besar sudah terbuka lebar. Namun justru dari titik inilah semangat harus dibangkitkan kembali. Kerja keras Shin Tae-yong sudah memberi contoh bahwa dengan disiplin, mental baja, dan keberanian bersaing, Indonesia bisa menembus batas yang dulu dianggap mustahil. Kini saatnya Timnas U23 belajar dari kesalahan, bukan larut dalam penyesalan. Setiap kegagalan bisa menjadi batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Generasi muda Garuda punya potensi besar. Tinggal bagaimana mereka menjaga komitmen, fokus pada perkembangan diri, dan terus bekerja keras. Selama ada semangat pantang menyerah, peluang untuk kembali mencatat sejarah akan selalu terbuka. Sepak bola Indonesia membutuhkan tekad bersama, pemain, pelatih, dan dukungan supporter agar prestasi tidak hanya menjadi kilatan sesaat, melainkan warisan berkelanjutan. Tom Hai baru kuat main 30 menit untuk Timnas Indonesia dan Persib Bandung. Apakah sudah kehabisan tenaga? Gelandang anyar Persib Bandung, Tom Hai, belum bisa tampil penuh baik di Timnas Indonesia maupun bersama Maung Bandung. Hal itu disebabkan ia absen dalam persiapan pramusim serta terlalu lama tidak merasakan atmosfer pertandingan kompetitif.
Pemain berusia 30 tahun tersebut resmi merapat ke Persib pada akhir Agustus 2025, tepat sebelum jendela transfer ditutup. Namun, berbeda dengan rekrutan baru lainnya, Hai tidak mengikuti program pramusim sejak Juli karena belum menentukan klub barunya kala itu. Kondisi tersebut membuatnya datang ke Bandung dalam keadaan belum benar-benar siap. Debut resminya bersama Persib sempat tertunda lantaran laga kontra Borneo FC harus diundur akibat demonstrasi. Situasi itu memperburuk kondisi fisiknya karena ia praktis tidak turun di pertandingan resmi sejak Juni. Alhasil, saat dipanggil memperkuat timnas Indonesia oleh pelatih Patrick Kluivert, Haye hanya tampil sebentar. Lawan Taiwan, ia dimainkan 25 menit. Sementara saat menghadapi Lebanon, ia diberi kesempatan 30 menit. Minimnya menit bermain ini membuat Kluivert enggan memaksanya tampil lebih lama karena sang gelandang belum berada di level kebugaran ideal. Setelah kembali ke klub, pelatih Persib Boyan Hodak juga mengkonfirmasi bahwa Haye masih butuh waktu. Dalam laga melawan Persebaya Surabaya di Super League 2025-26, Jumat 12 September 2025, ia hanya turun selama 29 menit. Kalau melihat Tom, kondisinya belum siap bermain penuh. Dia masih butuh waktu untuk mencapai kebugaran optimal, ujar Hodak. Jika dibandingkan dengan dua pemain baru lain yang juga datang pada hari terakhir bursa transfer, Federico Barba dan Eliano Reinders, kondisi Haye jelas tertinggal. Keduanya masih sempat menjalani pramusim dan pertandingan resmi di Eropa sebelum merapat ke Bandung, sehingga langsung terlihat bugar dan siap tempur. Persib sendiri tengah menghadapi jadwal padat. Selain laga tunda melawan Borneo FC, Maung Bandung juga akan tampil di Liga Champions Asia. Laga perdana mereka adalah menghadapi Lion City Sailors pada Kamis mendatang. Untuk itu, Haye perlu segera meningkatkan match fitness agar mampu bersaing di level tertinggi. Jika tidak, anggapan bahwa karirnya sudah menurun akan semakin menguat. Lebih lanjut, situasi Tom Haye saat ini sebenarnya wajar bagi pemain yang datang ke klub baru tanpa persiapan pramusim. Kebugaran bertanding tidak bisa dibangun hanya lewat latihan ringan, melainkan butuh intensitas pertandingan yang konsisten. Itulah mengapa ia terlihat kesulitan menjaga ritme dan hanya mampu bermain sekitar 30 menit, baik di timnas maupun di Persib. Namun, kondisi ini jangan buru-buru ditafsirkan bahwa karirnya sudah habis. Haye dikenal sebagai gelandang dengan kecerdasan bermain tinggi dan pengalaman luas, sehingga begitu fisiknya kembali, ia bisa memberi kontribusi besar. Tantangan utamanya sekarang adalah adaptasi cepat dengan intensitas kompetisi di Indonesia, serta mengejar ketertinggalan dari rekrutan baru lain yang lebih siap. Dengan jadwal padat Persib, termasuk Liga Champions Asia, Haye punya kesempatan ideal untuk menguji dan meningkatkan kebugarannya. Jika proses adaptasi berjalan baik, publik bisa melihat kualitas aslinya dan keraguan bahwa ia sudah habis akan terbantahkan. Jangan pernah merasa terlambat untuk bangkit. Situasi yang sedang dihadapi Tom Haye bisa jadi gambaran bahwa setiap orang punya masa sulit, terutama ketika memulai sesuatu dari awal. Tapi yang terpenting bukan seberapa berat rintangannya, melainkan bagaimana kita konsisten melangkah untuk memperbaikinya. Keterlambatan pramusim hanyalah sebuah hambatan sementara. Dengan kerja keras, disiplin, dan keyakinan, kondisi fisik bisa kembali, performa pun bisa meningkat. Sama seperti perjalanan hidup, setiap kegagalan kecil hanyalah bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar. Jangan pernah merasa tertinggal, yang penting tetap bergerak maju, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya mampu menunjukkan kualitas terbaik. Dua catatan penting dari TC Timnas Indonesia U17 di Bulgaria. Timnas Indonesia U17 baru saja menyelesaikan pemusatan latihan di Bulgaria. Dari program tersebut, pelatih Nova Arianto menyoroti ada dua hal utama yang masih menjadi kelemahan skuad muda Garuda Asia. Menurut Nova, fokus para pemain di lapangan masih sering goyah sehingga mempengaruhi jalannya permainan. Selain itu, saat menguasai bola, para pemain terlihat terburu-buru sehingga pengambilan keputusan kurang maksimal. Dari sisi hasil, memang belum sesuai harapan, tapi uji coba ini sangat bermanfaat. Kami bisa menilai kemampuan semua pemain dan mulai menyusun kerangka tim inti untuk Piala Dunia nanti, ujar Nova.
Salah satu agenda penting dalam TC tersebut adalah laga uji coba melawan Makedonia Utara U17 pada Sabtu 13 September. Dalam pertandingan tersebut, Timnas U17 harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal terjadi akibat hilangnya konsentrasi di tengah pertandingan. Nova menegaskan bahwa kesalahan kecil seperti itu tidak boleh terulang di ajang sebesar Piala Dunia. Begitu fokus sedikit hilang, lawan langsung bisa memanfaatkan. Di Piala Dunia, hal ini tidak boleh terjadi, tegasnya. Setelah rangkaian latihan di Bulgaria berakhir, para pemain akan dipulangkan ke klub dan daerah masing-masing. 2 pekan kemudian, mereka akan kembali dikumpulkan untuk melanjutkan persiapan. Rencananya, pemusatan latihan berikutnya akan digelar di Yogyakarta, lalu berlanjut ke Qatar. Selain itu, skuad Garuda Asia juga dijadwalkan menjalani uji coba di Dubai sebagai bagian dari persiapan akhir menuju Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar pada 3-27 November mendatang. Lebih lanjut, kondisi yang dialami Timnas Indonesia U17 saat TC di Bulgaria bisa dimaknai sebagai bagian wajar dari proses pembentukan tim menuju level dunia. Kekalahan tipis dari Makedonia Utara memang terasa mengecewakan, tetapi justru memberi gambaran nyata soal titik lemah yang perlu segera diperbaiki. Catatan Nova Arianto tentang fokus dan ketenangan saat menguasai bola sangat penting karena 2 aspek itu sering menjadi pembeda antara tim yang siap bersaing di panggung besar dan yang masih butuh waktu. Kesadaran bahwa kelemahan ini muncul di fase persiapan justru menjadi keuntungan karena tim masih punya waktu memperbaiki sebelum Piala Dunia U17 dimulai. Apalagi program lanjutan di Yogyakarta, Qatar, dan Dubai bisa menjadi momentum untuk memperkuat mental, teknik, dan kerjasama tim. Artinya, meskipun ada kekurangan, fondasi menuju turnamen sebenarnya sudah terbentuk. Jika pemain mampu belajar dari pengalaman ini, mereka tidak hanya akan tampil lebih solid di Piala Dunia, tapi juga bisa menunjukkan perkembangan yang menjanjikan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Setiap kekalahan dan kekurangan yang terlihat saat TC di Bulgaria bukanlah akhir, melainkan awal dari pembelajaran penting. Justru dari situ, Timnas Indonesia U17 bisa tumbuh lebih kuat karena mereka tahu apa yang harus diperbaiki sebelum menghadapi tantangan besar di Piala Dunia. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan hari ini bisa menjadi alasan kemenangan esok. Fokus dan ketenangan di lapangan bisa dilatih, sementara semangat dan kebanggaan membela merah putih harus terus dijaga. Percayalah, perjuangan dan kerja keras kalian akan menjadi inspirasi bagi jutaan anak muda Indonesia. Setiap tetes keringat di lapangan latihan adalah investasi untuk momen bersejarah di Qatar nanti. Tetap berjuang, tetap kompak, dan buktikan bahwa Garuda Muda mampu terbang tinggi di panggung dunia.